പക്ഷെ അതിൽ നീ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കും. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jomonte Sufisangal. Bagaimana kisahnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. നീ ജോമനായിട്ട് പൊക്കോ, അവനോട് വെറുതെ നിൽക്കല്ലേ. ഞാനോട് വെറുതെ നിൽക്കല്ല, ഞാൻ വേഗം റെഡി ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോഴേക്കും മോനെ പണിയൊക്കെ തീർക്കട്ടോ. അല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ നീ എന്നെ ഉപദേശിച്ചല്ലോ. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jomonte atau bisa dipanggil juga dengan Jomon sedang mengambil barang di suatu pasar dan barang tersebut berisikan sebuah baju pernikahan milik adiknya yang bernama Tessa. Jomonte tersebut merupakan anak ketiga dari seorang pengusaha kaya yang bernama Pincen. Pincen memiliki 4 anak. Anak yang pertama bernama Lily. Ia sudah menikah. Suami Lily bekerja sebagai manajer di suatu perusahaan. Dan anak yang kedua bernama Alfie. Alfie pun sudah menikah dan memiliki istri yang bernama Jessie. Alfie dan Jessie merupakan seorang dokter ternama di kota tersebut. Kemudian anak ketiga yaitu Jomon yang menjadi peran utama di film ini, lalu anak terakhir bernama Tessa. Dan itu sekilas latar belakang keluarga Jomon. Lalu kita kembali ke awal film. Di perjalanan pulang pada saat Jomon selesai mengambil baju pernikahan milik adiknya, ia bertemu dengan sahabat yang bernama Mustak. Lalu Mustak mengajak Jomon ke sebuah restoran sembari melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Di sana Mustak memberitahukan kepada Jomon bahwa dia telah menjadi seorang pembisnis sukses. Dan bahkan ia telah mengekspor barang yang diproduksinya ke luar negeri. Lalu Mustak pun bermaksud untuk mengajak Jomon bekerja sama di sebuah perusahaannya. Jomon yang mendengar hal tersebut pun kebingungan karena walaupun ia merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya, ia tidak memiliki modal sebab ayahnya tidak mempercayai anak tersebut untuk berbisnis. Dikarenakan Jomon tipikal anak yang manja dan tidak mandiri. Beberapa saat kemudian saking asiknya mengobrol, Jomon tidak menyadari bahwa waktu telah berjalan cepat dan ia terlambat mengantarkan baju pernikahan milik adiknya. Tak hanya itu, ia pun merasa kesal kepada Mustak karena tidak mengingatkan dia. Jomon langsung pulang untuk menemui adiknya dan meminta maaf atas keteledoran yang telah ia buat. Dan untung saja adiknya pun memaafkan kakaknya tersebut. Setelah itu ia ditahan oleh ayahnya yang terlihat sangat marah pada saat itu. Akan tetapi langsung merayu ayahnya tersebut sembari menciumnya. Kemudian scene berganti di suatu pagi. Kemudian memperlihatkan Jomon yang terus merengek kepada ayahnya agar dibelikan sebuah sepeda motor. Rengekan Jomon pun dituruti oleh ayahnya dan menyuruh Jomon untuk pergi ke dealer milik temannya agar ia bisa dengan mudah membayar tagihan motor yang dipilih oleh Jomon. Sesuai dengan perintah ayahnya, Jomon pun pergi. Tak berselang lama, adalah seorang yang datang ke kantor Vincent untuk menagih bayaran motor yang dipilih oleh Jomon. Melihat tagihan itu membuat Vincent kaget karena harga motor itu berkisar hampir 400 juta. Sedangkan ekspektasi Vincent hanya berkisar 100 juta. Setelah membayar semua itu, Vincent langsung pulang untuk menemui Jomon. Karena ia merasa sangat kesal terhadap sikap Jomon yang bergantung kepada kekayaan ayahnya. Kakaknya pun ikut merasa kesal terhadap sikapnya itu. Untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan, ayahnya kemudian menghukum Jomon untuk menjadi seorang kenek bis yang dimiliki ayahnya. Jomon yang mendapatkan hukuman tersebut tidak merasa keberatan dan ia menjalankannya dengan penuh semangat. Berkat parasnya yang tampan, para penumpang pun merasa senang dan bahkan mereka mendekati Jomon hingga ia menyetorkan banyak uang dari hasil bis yang ia kendarainya. Namun sayang pada keesokan harinya di saat Gemma sedang mengendarai bus tersebut, ia terkena tilang karena ia mengendarai secara ugal-ugalan. Dan juga ia pun tidak memiliki surat mengemudi. Namun untung saja dia memiliki seorang bibi yang merupakan adik Vincent bernama Bragita. Bibinya tersebut menjabat sebagai wali kota di kota tersebut. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah ia pun harus mendapatkan ocehan dari pamannya yang tak lain merupakan suami dari bibinya. Kemudian Bragita menyarankan Jomon untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendengar saran tersebut, keesokan harinya Jomon ikut dengan kakak pertamanya Lily ke sebuah gereja. Dan tempat itu disengaja Jomon melihat seorang wanita cantik yang bernama Catherine.
Kak Lily yang melihat Jomon sedang jatuh cinta memberitahukan kepadanya bahwa Catherine merupakan anak tunggal dari keluarga Nancy. Keluarganya merupakan seorang pembisnis ternama dan bahkan ayah ibunya pun memiliki bisnis besar di Dubai. Paman Jomon yang mendengar bahwa keponakannya jatuh cinta kepada Catherine yang merupakan anak tunggal kaya raya sangat mendukung hal tersebut. Karena ia berpikir bahwa keluarga mereka akan semakin kaya. Lalu pada keesokan harinya dengan sengaja pamannya tersebut memikirkan mobilnya tepat di belakang mobil milik Catherine. Ia dilakukan karena pamannya sengaja agar mobil milik Catherine tersebut tidak bisa keluar. Tepat pada saat Catherine hendak pulang, Jomon datang yang berniat untuk menjemput Kak Lily. Dan dengan sengaja Kak Lily mengajak Catherine untuk ikut ke mobil mereka sembari mengantarkannya pulang. Di perjalanan Kak Lily melihat Jomon yang melihat kegirangan dan Kak Lily pun memilih untuk turun dengan beralasan ingin menemui suaminya di sebuah kafe yang berada di dalam mall. Dan hal itu kemudian membuat Catherine dan Jomon bisa berduaan. Di dalam perjalanan terlihat mereka yang mulai akrab untuk mengobrol. Tidak hanya itu, tanpa disadari Catherine pun memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Setelah kebersamaan itu pada akhirnya mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Terlihat juga mereka yang semakin sering bertemu. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan Vincent yang sedang menjalankan bisnis proyeknya dengan Suwani. Di sana Suwani memberikan modal kepada Vincent untuk melakukan bisnis proyek tersebut karena ia yakin proyek tersebut akan berjalan lancar. Kemudian setelah itu Vincent memberikan tanggung jawab kepada Jomon agar ia mengelola toko pakaian miliknya. Dan ia pun mengajak Jomon ke toko itu. Lalu pada malam harinya Vincent mendapatkan surprise dari anak-anak karena pada hari itu merupakan hari ulang tahun Vincent. Dan di sana memperlihatkan keluarga mereka yang tanpa harmonis. Namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama. Pada siang harinya kemudian Vincent sengaja pergi ke toko pakaian yang ia berikan kepada Jomon. Dia bermaksud untuk berbelanja di toko tersebut, namun sesampainya di sana pada saat Vincent menghampiri kasir untuk menanyakan perkembangan toko miliknya itu, ia mendapatkan informasi bahwa Jomon telah menjualnya kepada Tony beberapa minggu yang lalu. Dan dengan sangat marah dia pun pergi meninggalkan toko tersebut karena merasa kecewa kepada Jomon dan langsung pergi ke konstruksi proyek untuk mengecek keadaan di sana. Lagi-lagi Vincent kemudian mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan, di mana para karyawannya di sana mendapatkan sebuah informasi dari polisi yang berisikan surat tangkapan karena tanah yang dibangun proyek olehnya belum mendapatkan surat izin untuk melakukan pembangunan. Hal itu kemudian membuat Vincent kebingungan dengan sikap asisten yang bernama Rahpuni. Kemudian menghampiri lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Vincent pun menjelaskan bahwa ia telah menjanjikan untung besar kepada Suwani dan dia juga telah menggadaikan rumah, toko tekstil dan transportasi miliknya kepada Suwani. Dan hal itu akan membuat dia kehilangan semuanya karena itu semua diganti atas nama Suwani. Rampuni asistennya pun merasa kecewa terhadap Vincent karena ia mengambil keputusan sendiri tanpa menanyakan hal tersebut kepada dirinya. Namun saat ini mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena nasi sudah menjadi bubur dan tidak akan bisa kembali lagi. Lalu scene pun berganti memperlihatkan anak-anak pingsan yang merasa kecewa terhadap ayahnya karena ia mengambil keputusan secara gegabah dan satu persatu dari mereka pun pulang meninggalkan ayahnya sendiri. Kemudian polisi menghampiri Vincent untuk menangkapnya, namun Rampuni langsung mencegahnya dan ia meyakinkan polisi bahwa semua itu atas nama dirinya. Hal itu ia lakukan karena Vincent merupakan sahabat kecil dan Rampuni menginginkan Vincent untuk memulai semuanya dari nol. Vincent yang melihat hal itu merasa kagum atas pengorbanan yang telah sahabatnya sekaligus asisten Rampuni lakukan. Pada saat merasa putus asa, Jomon datang mengajaknya untuk pergi dari rumah tersebut karena rumah itu akan segera disita oleh pihak bank. Jomon mengajak ayahnya tersebut ke apartemen yang telah ia sewa di Tirupur. Sesampainya di sana Vincent langsung beristirahat dan pada keesokan paginya Mustaq datang ke kamar menyiapkan kopi untuk Vincent. Dan tidak lupa pula ia mengajak Vincent ke pabrik pakaian yang telah ia bangun. Di sana yang ia menjelaskan bahwa Jomon telah bekerja sama dengan Mustaq untuk menjalankan bisnis pabrik tersebut dengan hasil uang penjualan motor yang pernah ayahnya belikan. Dan juga hasil penjualan toko. Vincent tercengang dan ia pun merasa bangga terhadap anaknya tersebut. Karena sedikit demi sedikit ia telah merubah sikapnya yang manja dan menjengkelkan itu. Pada keesokan harinya, Vincent pun menyiapkan sarapan untuk Jomon sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap anaknya. Sesamanya di pabrik, Jomon mendapati ada beberapa orang yang datang dengan tujuan untuk menagih hutang yang Mustaq lakukan sebelumnya. Karena Mustaq menjalankan bisnis tersebut tanpa memperdulikan laba rugi di pabriknya. Hal itu kemudian menyebabkan pabrik disita oleh bank dan terpaksa harus tutup. Jomon yang merasa kecewa terhadap Mustaq langsung mencari dan menghampirinya. Di sana Jomon langsung menghajar Mustaq.
karena ia merasa kesal dan sangat kecewa terhadap perbuatan yang Mustak lakukan. Hingga ia harus menghapus mimpi ayahnya untuk menjadi orang yang mapan. Setelah hari yang cukup melelahkan, Zaman pun pulang. Dan ia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi karena ia tidak mau membuat ayahnya merasa kecewa. Lalu ia meminta kakak-kakaknya agar bisa keluar dari masalah ini. Semua kakaknya yang mendengar hal itu pun menyetujui, tetapi mereka tetap merasa marah dan terus mengungkit kesalahan ayahnya yang mengakibatkan hal tersebut. Dan karena hal tersebut, mereka tidak bisa mendapatkan harta warisan yang seharusnya mereka dapatkan. Jomon yang merasa risih akan perkataan kakaknya tersebut memutuskan untuk pergi dari sana. Karena kakaknya hanya memikirkan harta dan warisan dari ayahnya. Pada saat perjalanan pulang dari rumah kakaknya, Jomon mendapat telepon dari Catherine. Catherine mengatakan kepada Jomon bahwa ia sangat merindukannya. Dan ia juga tahu tentang permasalahan di keluarganya. Lalu kemudian dia meminta Jomon untuk datang ke rumah sembari menenangkan Jomon dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sampainya di sana, Jomon disambut hangat oleh Catherine. Tetapi ibu Catherine tidak menyukai anaknya dekat dengan Jomon karena sekarang Jomon telah bangkrut. Dan ibunya pun tidak menginginkan anak sematawayang tersebut menikah dengan pria yang memiliki kasta rendah yang jauh di bawahnya. Jomon yang mendengar itu kemudian menghampiri Catherine dan ibunya yang sedang berbincang dan meminta maaf kepada ibunya. Lalu ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan bersama Catherine itu. Ia lakukan karena ia sadar diri dan merasa bahwa Catherine tidak pantas mendapatkan orang sepertinya. Lalu setelah kejadian tersebut pada keesokan harinya, Jomon pun dengan penuh semangat mencari pekerjaan ke sana kemari dan tanpa sengaja ia bertemu dengan teman lamanya. Temannya yang mengetahui bahwa Jomon sedang kesulitan berniat untuk membantunya dan memperkenalkan Jomon ke atasannya untuk melamar satu kerjaan. Setelah berbincang beberapa saat di akhir, Jomon pun diterima di pabrik tersebut. Dan bosnya pun meminta Jomon untuk memulainya pada hari esok. Pekerjaan yang didapatkan Jomon adalah menjadi seorang sales dan menjual barang yang diproduksi di pabrik tersebut. Pekerjaan tersebut Jomon jalani dengan penuh semangat setiap harinya. Pada saat di perjalanan ia melihat sekumpulan anak muda yang menggunakan motor. Lalu ia pun teringat pada masa kejayaan yang pernah ia rasakan. Beberapa saat kemudian kakak iparnya merupakan istri dari Kak Alpi menelpon Jomon dan memberitahukan bahwa ia mentransfer sebuah uang untuk Jomon dan ayahnya. Itu dia lakukan tanpa sepengetahuan yang lain karena dia merasa prihatin terhadap kondisi Jomon dan ayahnya tersebut. Jomon yang mendengar hal itu kemudian berterima kasih kepada kakak iparnya. Di perjalanan dia pun melihat Mustak yang akan menghampirinya tetapi Jomon menghindar. Pada saat itu Mustak meminta maaf kepada Jomon. Ia pun mengatakan bahwa ia telah membuat bisnis kecil sebagai permintaan maafnya. Dan dia juga mengajak Jomon untuk bekerja sama kembali tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Melihat perjuangan dan usaha Mustak, Jomon pun memaafkan dan menerima tawaran tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Vincent yang sedang berada di sebuah warung dan untuk membeli rokok. Namun sayangnya di warung tersebut tidak tersedia hingga pada akhirnya ada seorang pria bernama Peru menawarkan diri untuk mengantarkannya ke sebuah toko yang menjual rokok lengkap. Di saat perjalanan mereka pun berbincang-bincang dan Peru menjelaskan bahwa dia dulunya merupakan seorang penjahit. Tetapi karena jahitannya sepi ia pun dengan terpaksa menutupnya. Mendengar hal itu Vincent merasa prihatin dan mengajak Peru untuk kerja di pabrik milik anaknya. Sesampainya di pabrik tersebut, Vincent masuk dan berniat untuk menemui Jomon. Akan tetapi pihak pabrik mengatakan bahwa pemilik yang dulu telah bangkrut dan sekarang sudah berpindah tangan. Mendengar hal itu, Vincent merasa kecewa. Peru yang melihatnya pun tidak mengejeknya. Ia malah menenangkan Vincent dan Peru pun pergi. Pada malam harinya di saat Jomon baru pulang, Vincent langsung menamparnya karena ia merasa kecewa telah dibohongi oleh Jomon. Dan ia juga menanyakan alasan mengapa Jomon berbohong. Pada saat itu, Jomon pun langsung meminta maaf dan menjelaskan alasan ia tidak memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Jomon berkata bahwa ia tidak mau ayahnya bertambah sedih karena melihat anaknya yang bangkrut. Vincent yang mendengar penjelasan Jomon pun menjelaskan kembali bahwa jika sebelumnya ia memberitahukan permasalahan yang tengah ia alami, mereka pun bisa tinggal di rumah yang lebih sederhana agar pengeluaran yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Dan pada akhirnya mereka pun saling meminta maaf kemudian berpelukan. Lalu scene berganti memperlihatkan Jomon dan ayahnya telah berpindah ke rumah yang lebih sederhana. Walaupun rumah yang mereka tempati sederhana, kebahagiaan mereka tetap sama. Dan hal itu kemudian membuat Jomon bertambah semangat untuk bekerja. Tidak lupa pula ayahnya Vincent memberitahukan hal-hal kecil untuk tetap bersyukur dengan apa yang ia punya pada saat ini. Dan juga asisten ayahnya Rapuni pun telah dibebaskan dari masa tahanannya. Kemudian keesokan harinya Jomon pergi ke perusahaan tekstil dan menemui asisten manajer perusahaan tersebut yang bernama Pai Dehi. Maksud dan tujuan Jomon ke sana adalah untuk
menjalin kerjasama dengan perusahaan kecil miliknya yang bernama MNG Garment. Namun pengajuan diajukan Jomon itu ditolak karena Jomon belum mengajukan email ke perusahaan tersebut. Lalu Jomon pun meminta password wifi perusahaan untuk mengirimkan email. Akan tetapi Paidehi tidak memberitahunya. Jomon yang tidak mendapatkan password wifi dari Paidehi pun menghampiri manajer perusahaan tersebut dan ia memanipulasi manajer untuk memberikan password wifi yang ia butuhkan. Setelah selesai membuat pengajuan, Jomon langsung menghampiri Mustak di pabrik kecil miliknya. Di sana Mustak memberikan semua tanggung jawab keuangan kepada Jomon agar ia tidak melakukan kesalahan lagi. Tak hanya itu, Jomon menyarankan Mustak untuk mengantarkan barang yang telah dibuat ke pabriknya menggunakan sebuah bus karena mereka harus menghemat. Tetapi Mustak menolaknya karena bus di sana terkadang memiliki sebuah permasalahan dan hal itu bisa membuatnya terlambat. Karena merasa tidak percaya kepada Mustak, Jomon pun memutuskan untuk mengantar barang tersebutnya ia sendiri menggunakan bus. Tanpa disadari, Paidehi pun memasuki bus yang sama dengan Jomon. Pada saat di perjalanan, Jomon bangun dari tidurnya dan melihat orang yang di tengah memprotes sopir karena sopir tersebut tengah mabuk dan menunda perjalanan. Para penumpang yang mengetahui bahwa perjalanan ditunda sangat marah karena mereka memiliki kesibukan yang lebih penting. Secara diam-diam Jomon mengambil alih bus karena ia memiliki pengalaman menyetir bus milik ayahnya dulu dan meninggalkan sopir yang mabuk itu sendiri. Sampainya di tempat tujuan, para penumpang sangat berterima kasih kepadanya. Lalu setelah itu Jomon yang sembari berbelanja untuk kebutuhan di pabriknya di sebuah pasar kecil di desa tersebut. Pada saat ia selesai membeli kebutuhan pabriknya dan hendak memutuskan untuk pulang, tetapi bus akan membawanya ke kota telah pergi. Kebetulan pada saat itu Paman Peru berjumpa dengannya dan mengajak Jomon menginap di rumahnya untuk 1 malam ini sebelum ia pulang ke kota, karena saat itu tidak akan ada bus yang datang. Jomon langsung menerima tawaran Paman Peru. Sesampainya di sana, Jomon kaget karena Paman Peru merupakan ayah dari Paidehi. Melihat Jomon dan ayahnya datang, Paidehi langsung mengajak mereka makan malam. Lalu pada saat malam harinya Jomon tidak bisa tidur karena kebetulan ia tidur di luar dan banyak nyamuk dan terus mengganggunya. Tiba-tiba Paidehi datang menghampirinya dan membakar sebuah obat nyamuk. Kemudian mereka pun mengobrol hingga tak terasa waktu menjelang pagi. Hal itu membuat mereka nyaman satu sama lain. Lalu kemudian scene berganti memperlihatkan Vincent yang diajak Peru bekerja di sebuah pabrik jahit. Vincent sengaja bekerja karena beberapa hari ini Jomon tidak memberinya uang untuk membeli rokok. Dan di sisi lain memperlihatkan Jomon, Mustak dan juga Paidehi berada di sebuah kafe. Di saat mereka sedang mengobrol, Paidehi mendapatkan telepon dari seorang untuk segera melunasi hutangnya. Akan tetapi pada saat itu Paidehi sedang tidak memiliki uang dan meminta kelonggaran waktu kepada pria tersebut. Namun pria itu menolaknya. Jomon dan Mustak yang mendengar langsung memberitahukan informasi kepada Paidehi bahwa keuntungan pertama yang mereka dapatkan dari usaha mereka tersebut akan mereka berikan kepadanya. Itu semua dilakukan sebagai ucapan terima kasih karena telah menerima mereka bergabung di perusahaannya. Paidehi yang mendapatkan berita tersebut pun sedikit malu dan Jomon langsung menenangkannya agar bersikap santai dan tidak perlu canggung. Berkat uang yang diberikan oleh Jomon dan Mustak, Paidehi pun merayakan sebuah syukuran di rumahnya dan Paman Peru mengundang Vincent untuk datang ke acara tersebut. Dan tak lupa, Paidehi mengundang Jomon. Pada saat di acara tersebut, Vincent dan Jomon berpura-pura tidak saling mengenal. Dan selesai acara pada suatu malam, Jomon merasa kebingungan dari mana uang untuk membeli rokok yang didapatkan ayahnya. Sedangkan akhir-akhir ini dia tidak memberikan ayahnya uang. Lalu ayahnya pun menjelaskan bahwa itu hanya rokok lama yang dulu pernah ayahnya beli. Kemudian scene berganti memperlihatkan Jomon yang sedang pergi ke pabrik jahit untuk mengambil pesanan milik customer. Tanpa sengaja ia melihat ayah yang sedang bekerja di sana. Lalu dengan tampak kesal, Jomon pun langsung menyeret ayahnya tersebut keluar dan menanyakan alasan ayahnya bekerja tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Ayahnya yang melihat Jomon marah langsung menjelaskan bahwa ia bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu pada malam hari di saat Jomon pulang kerja, ia memberikan ayahnya sebuah hadiah yang itu berupa 1 pak rokok impor yang disukai ayahnya. Melihat hal itu, ayahnya tersebut merasa senang, tetapi tiba-tiba Jomon berkata kepada ayahnya, alasan ia tidak memberi uang untuk membeli rokok karena ia menginginkan ayahnya sehat agar ia bisa hidup lebih lama dengannya. Mendengar alasan Jomon, ayahnya merasa terharu dan ia pun langsung melemparkan rokok yang dibeli Jomon dan ayahnya pun berjanji untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Kemudian di sisi lain memperlihatkan Paidehi yang mendapatkan tugas dari manajernya untuk mengurus klien dari Prancis yang terus mengomel. Paidehi yang tidak mengerti dengan bahasa dan keinginan klien tersebut pun langsung menghubungi Jomon.
untuk meminta bantuannya. Tanpa menunggu waktu lama, Jomon pun langsung menghampiri Paidehi dan klien asal Prancis tersebut. Dan ternyata klien tersebut ingin meneliti, lalu melihat-lihat baju tradisional khas India. Dia pun terlihat puas dan juga senang pada saat Jomon dan Paidehi mengajaknya berkeliling di sana. Berkat pelayanan yang memuaskan, klien asal Prancis tersebut menginginkan kerjasama dengan bisnis milik Jomon dan memintanya untuk mengekspor barangnya ke Prancis. Jomon yang mendengar hal itu merasa sangat senang. Namun di saat mereka membicarakan tentang kerjasama tersebut, mereka tersadar bahwa kerjasama ini membutuhkan modal yang cukup besar. Jomon pun berniat untuk membatalkan kerjasama tersebut, namun pada malam harinya, Jomon bermimpi. Di mimpi tersebut dia mendapatkan jalan, yaitu dengan mendatangi rumah produksi yang berada di desa kecil kemarin untuk mengajak mereka bekerja sama dengannya. Tanpa menunggu waktu lama, ia pun mendatangi dan mengumpulkan para pekerja di sana untuk bersedia menyetorkan hasil kerjaannya, dan dia pun berjanji akan membayar mereka lebih besar daripada perusahaan lain. Akan tetapi bayaran yang akan mereka dapatkan yaitu setelah mengirim produksi ke Prancis. Mendengar hal itu, para pekerja di sana pun menyetujui dengan cara mengangkat tangan mereka satu persatu. Mereka semua tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan produksi yang akan mereka impor ke Prancis. Dan bahkan itu semua kurang dari 1 bulan. Berkat pencapaian yang mereka miliki, pihak bank pun dengan senang hati meminjamkan mereka uang untuk menjalankan bisnis yang mereka jalani. Dengan bijak, Jomon mengatur keuntungan dari perusahaan uang yang diperoleh dari hasil pinjaman itu akan ia gunakan untuk membayar para pekerja di desa, dan sisanya ia gunakan untuk menebus rumah milik ayahnya dulu. Kemudian tepat pada keesokan harinya, Jomon langsung bersiap untuk berpindah ke rumah lamanya di kota yang penuh dengan kenang-kenangan masa kecilnya. Pada saat di perjalanan, ayahnya merasa heran kepada Jomon karena ia terlihat tidak tertarik mencari perempuan, sedangkan dia sekarang sudah kembali jaya seperti dulu lagi. Jomon yang mendengar hal tersebut hanya tersenyum dan tidak menjawab ayahnya. Sesampainya di rumah lamanya, Vincent pun mengumpulkan semua keluarga besarnya untuk merayakan keberhasilan yang telah diraih oleh Jomon. Tidak lupa mereka yang membanggakan kerja keras yang dilakukan oleh Jomon untuk mengembalikan aset berharga di keluarga mereka. Bukan hanya rumah yang Vincent dapatkan kembali, tetapi juga semua aset-aset berharga miliknya yang pernah disita oleh bank, termasuk juga konstruksi bangunan yang pernah ditahan oleh polisi karena tidak memiliki surat izin pembangunan. Di sana pun Vincent meminta maaf dan ia berjanji untuk tidak mengambil keputusan secara sepihak dan mengulangi kesalahan yang sama. Lalu scene pun berganti memperlihatkan Jomon yang mengajak ayahnya untuk berolahraga di komplek dekat rumahnya. Pada saat di perjalanan, Vincent kaget karena melihat Peru yang tinggal satu kompleks dengannya. Tidak hanya Peru, tetapi juga Paidehi pun ada di sana. Dan itu pun semua dilakukan oleh Jomon karena sebenarnya Jomon memiliki hubungan lebih dengan Paidehi. Dan sebentar lagi mereka akan menikah. Film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.